Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Hosiana yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita sama-sama untuk meluangkan waktu bagi Tuhan dengan membaca renungan yang berasal dari bacaan Sabda Bina Umat hari Kamis 24 Agustus 2023 dengan tema orientasi hidup. Kita awali dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 174B, bait yang pertama. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap-Mu, kami mengucap syukur atas hari yang baru serta juga nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberikan istirahat yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa dan juga raga kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu dalam kebenaran-Mu dan juga dalam kekuatan-Mu. Dan hamba yakin ya Bapa, bahwa semua perkara dapat hamba tanggung karena Engkau beserta. Saat ini Tuhan, kami juga ingin membaca sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmah dan juga akal budi sehingga kami dapat mengerti dan juga menjalankan sesuai akan ajaran dan ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Lukas 20 ayat 27-28 yang berkata, "Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, 'Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.'" Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita dihapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Pembacaan renungan pagi dengan judul Orientasi Hidup. Masih di kompleks Bait Allah, sekarang giliran kaum Saduki bertanya. Orang-orang Saduki juga bagian dari mahkamah agama Yahudi. Mereka juga para imam, jumlahnya tidak banyak, sebagai kaum bangsawan, kaya makmur dan juga jabatan imam besar seolah langganan mereka. Untuk mempertahankan posisi amannya, mereka seringkali bersekongkol dengan pemerintah Romawi. Jadi, kalau dikaitkan dengan soal pajak, bagi mereka tidak masalah, daripada orang Farisi yang lebih milih bersikap menentang. Sebagai golongan dalam Sanhedrin, mereka juga memiliki pandangan teologi tersendiri. Teologinya hanya berpedoman pada kitab yang tertulis, yakni 5 kitab Musa atau kitab Taurat, serta tidak mengakui segala hukum atau peraturan tradisi lisan maupun semua tulisan keturunan kitab-kitab sebagaimana dipegang kuat golongan Farisi. Oleh karena mereka berpijak atau berpedoman hanya pada kitab Taurat atau Pentateuch, membuat mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, hidup kekal, tentang roh-roh, malaikat-malaikat, juga tentang akhir zaman. Mereka tidak suka hidupnya dibuat sulit dengan segala aturan jelimet seperti yang dibuat para ahli Taurat. Tentang kebangkitan tidak mereka jumpai dalam tulisan-tulisan kitab Pentateuch. Tentunya
Pandangan demikian sangat bertentangan dengan kaum Farisi. Golongan Saduki mempercayai Allah yang kekal, tapi soal kebangkitan tidak dipercayainya meski mereka memiliki dasar untuk membangun keyakinannya. Orientasi hidupnya hanya untuk sekarang. Tidak sedikit pula orang Kristen yang meragukan adanya kebangkitan dan hidup kekal. Bukankah cerita seorang anak pemilik kebun anggur yang dibunuh, ayat 15, yang kemudian ditanggapi Yesus dengan kutipan Mazmur, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 26, batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, ayat 17, mengingatkan akan adanya kebangkitan dan kemenangan. Mari kita jalani hidup ini dalam orientasi masa kini dan pengharapan kemenangan. Mempercayai Yesus bangkit, kita akan makin mengerti hidup kekal. Demikian pembacaan renungan pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu buat kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Pengampun menyertai kami dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Pada pagi ini ya Tuhan, kami berdua bersama, terkhususnya ketiga keluarga Jemaat Hosiana, yaitu yang pertama keluarga Ibu Esther Agustin Duwana, keluarga Bapak Silas Dutu, dan juga keluarga Ibu Esther Budiarti Wardani. Dimulai dari kepala rumah tangga, kiranya Engkau memberikan hikmat dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya dan dalam pekerjaannya. Engkau selalu lancarkan dan juga supaya kehidupannya semakin diberkati dan juga menjadi saksi buat sesama. Kiranya Engkau juga terus menyertai mereka ya Tuhan, supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan juga rindu bersekutu kepadamu. Dan untuk ibu rumah tangga, kiranya Tuhan berikan hikmat dan juga kesehatan selalu dalam mengurus rumah, baik dalam mendidik anak. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, terus berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi istri yang baik yang selalu rindu datang beribadah bersama kami. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulannya, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau menyertai dan juga memberikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan terbaik buat anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk orang tuanya, negara juga terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami pada hari ini, kami juga berdoa untuk PLK Gerakan Pemuda. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai setiap anggota Gerakan Pemuda, berikan mereka rasa kerinduan untuk selalu mau bersekutu dengan Engkau, dan dalam setiap pergumulan mereka kiranya Tuhan buka jalan. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau cukupkan ya Tuhan untuk segala yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, kami tidak lupa juga, kami bersyukur atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami dan dalam relasi yang kami miliki sebagai anggota gereja-Mu. Kami memohon agar Engkau memberkati hubungan kami satu sama lain, agar hubungan ini senantiasa dipenuhi dengan cinta, saling menghormati, kerendahan hati, dan juga pengertian. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu ingat bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling melengkapi, dan bahwa setiap anggota memiliki peran yang penting. Kembangkanlah kasih karunia dalam hati kami, sehingga kami dapat saling membantu, mendorong, dan juga mendukung dalam perjalanan kami bersama. Ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan pada pagi ini ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau ampunilah atas segala dosa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami yang sangat sederhana ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami di bawah pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Hosiana, demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai dan juga memberkati. Terima kasih.